Halo guys, kenalin nama gue Ari, gue dari Denpasar, Bali gitu ya. Jadi di sini gue mau wawancara omset nih berapa nih kira-kira pendapatan dari cafe ZP Joglo ini. Oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my guiding door. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you and I swear I do. Ya, perkenalkan nama saya Nanda. Saya di sini salah satu karyawan di ZP Joglo. Kurang lebih saya berada di sini sekitar 3 bulanan ya. Jadi kurang lebihnya sedikit banyaknya saya juga tahu tentang ZP Joglo. Kemudian untuk ZP Joglo ini kita punya owner 2. Yang satu namanya Mas Kin, yang satu Bang Dalwin. Mungkin saya tahu dari banyaknya tentang ZP Joglo ini dari beliau juga. Mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Mbak, jadi kita mau nanya nih, kok bisa itu ada ide buat kepikiran nih buka usaha kayak gini? Itu gimana Mbak, bisa dijelasin nggak Mbak? Jadi awal pertama kali ide kita buka usaha ini berawal dari karena di Jogja ini kan banyak mahasiswa ya, pasar kita targetnya itu mahasiswa sebenarnya. Jadi kan mahasiswa ini kan hobinya suka main, nongkrong, tugas di luar dan segala macamnya. Nah mereka kan pasti butuh wadah, butuh tempat untuk jadi satu ngumpul di situ. Makanya kita kepikiran buka usaha cafe ini. Awalnya ya kecil-kecilan, tapi makin lama kita upgrade, berkembang. Bahkan sekarang cabang kita ada 2 nih, yang satu di sini yang di Nologaten, satu lagi ada di belakang Hartono Mall gitu. Wah, oke, keren banget nih Mbak. Nah sekarang saya mau tanya nih Mbak, mulai dari kapan nih Mbak berdirinya usaha ini sampai akhirnya jadi seperti sekarang? Boleh diceritain dong Mbak perjalanannya gimana? Oke, kita awal berdirinya itu tahun 2019 Kak. Jadi kurang lebih baru 3 tahun ya, masih baru banget usahanya. Untuk pertama kali kita bangun ini tuh modalnya ya sekitar 10-20 juta sih Kak. Soalnya kita masih ngerintis ya kecil-kecilan. Jadi untuk ukuran segitu ya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga, karena kita di sini ownernya 2. Jadi saling gimana ya, buat saling membantu lah istilahnya untuk modal gitu. Wah, cukup gede juga ya Mbak modalnya. Nah, jadi dengan modal yang segitu kira-kira di awal usaha itu Mbak bisa menggait berapa karyawan nih? Ya, untuk pertama kali kita buka karyawan itu tuh kita kurang lebih 10 orang sih untuk pertama kali kita buka, karena kan masih baru ya, kita belum berani ambil karyawan banyak. Dan dari situ kita lakukan pemasaran gede-gedean kayak promosi atau dan sebagainya. Jadi buat kita balik modal. Nah dari situ kan makin banyak nih customer yang datang. Kita juga promosinya lewat mulut ke mulut, teman ke teman. Jadi dari pertama dari internal dulu sih, dari karyawan dulu. Jadi kan makin lama makin banyak. Untuk omset awal pertama kali kita dapetin itu untungnya balik modal ya Kak, lebih dari itu ya, kurang lebih sekitar 30-an lah tuh, itu udah lumayan banget. Nah makin lama makin kesini makin rame untungnya tuh. Nah tadi kan mbaknya ada bahas pemasaran nih dari mulut ke mulut. Nah sekarang pemasaran itu masih dari mulut ke mulut atau sudah berkembang lagi Mbak? Oke Mbak, untuk jumlah karyawan di sini itu ada berapa dan gimana sih cara memanage dengan segitu jumlah karyawannya? Dan apalagi di sini ownernya ada 2 ya tadi Mbak ngomongnya. Nah itu kira-kira gimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, tadi kan karyawan ya, bahas soal karyawan. Dari awal pertama buka nih karyawan kita kan kurang lebih 10 orang. Untuk sampai sekarang ya kita sudah sampai 20-an orang tentunya ya. Nah untuk cara memanage karyawan sebanyak itu ya, itu kita biasanya ada pertemuan rutin ya untuk evaluasi, biasanya sebulan sekali. Nah dari situ kita sampein lah keluhan-keluhan dari setiap karyawan gimana dan saran-saran kritik gimana. Jadi kan
dengan seperti itu nanti bisa jadi evaluasi buat manajemen kita di atas, owner kita gimana gitu. Mungkin gitu sih. Sekarang dia mau nanya nih, konsep apa sih yang dipakai di kafe ini sehingga orang-orang yang di luar sana itu wajib banget nih untuk datang dan berkunjung di kafe ini? Oke, konsepnya ya kalau kita dari awal konsepnya memang kejawaan sih ya, karena kita kan ada di Jogja, jadi kita ngikutin yang ada di sini tapi kita buat modern. Kayak kita kan sekarang ada outdoor dan banyak hiasan-hiasannya, kita kasih desain landscape dengan lampu hiasan di mana-mana. Dan yang membuat kafe kita beda dari yang lain itu ada di menu-menu kita. Kayak menu-menu kita kan jarang nih didengar orang lain, kayak misalnya ada kita best seller kopinya ada kopi klepon, ada kopi baba, ada kopi pandan. Nah, itu tuh paling dicari sama customer di sini. Terus untuk makanannya sendiri kita juga ada makanan western, ada makanan lokal Nusantara. Jadi banyak orang yang penasaran datang ke sini, dan juga harga-harga kita di sini nggak terlalu mahal, jadi terjangkau apalagi buat mahasiswa ya. Kita untuk harga mahasiswa ini terjangkau banget ya. Memang kita konsepnya kan yang sederhana aja, tapi nggak yang terlalu bawah banget. Nah, kita masih modern juga karena ada menu tadi western. Nah, terus juga untuk kenapa harganya kita kasih harga terjangkau, karena konsep kita ini nggak nyari yang harga mahal daripada harga mahal dan customer sedikit, mendingan harganya murah tapi customer terus-terusan nggak datang gitu. Mungkin seperti itu sih untuk secara konsepnya. Tadi kan kita udah melewati proses produksi tuh Mbak, produksi makanan dan minumannya. Terkait itu pasti kan ada bahan baku yang digunakan Mbak. Sistem bahan baku di sini tuh di gimana Mbak? Per hari, mingguan atau bulan? Untuk stok atau bahan baku di sini sistemnya itu ada yang per hari, ada juga yang per bulan. Misalnya nih kayak per hari itu barang-barang yang kan nggak basi. Misalnya ada yang cepet basi ya, yang harian tuh. Jadi kayak misalnya buah-buahan itu setiap hari. Jadi kayak stroberi, jeruk nipis, jeruk keras, pisang. Kan buah-buahan itu pasti busuk ya. Jadi kita pesannya itu per hari. Terus ada juga sirup. Sirup itu kalau di gudang disediain sistemnya per bulan dari pesan. Ada sirup, gula, Sprite, soda, itu tuh stoknya per bulan. Jadi kalau misalnya per harinya udah habis, kita ngambilnya di gudang, nggak order lagi. Ya palingan kalau yang harian itu buah-buahan sih. Sama kayak bubuk-bubuk perasa itu per bulan Kalau juga? bubuk powder itu per minggu deh. Per minggu. Per minggu, es krim juga per minggu, susu kayak UHT, fresh milk itu per minggu biasanya. Kalau rame ini 4 hari itu udah bisa lagi. Terus selanjutnya nih Mbak, pemesanan di sini tuh gimana Mbak? SOP dalam penyajian nanti dan cara penerapannya itu bagaimana Mbak? Untuk SOP penyajian di sini ada. Jadi rata-rata itu minuman kalau pakai susu latte itu 100 ml takarannya. 100 ml. Terus kalau yang bubuk powder itu kayak mango yakult, coklat itu 20 gram atau sama dengan 4 sendok teh. 4 sendok takar lah Mbak ya? Sendok takar itu sendok teh yang kecil. Terus kalau misalnya sirup-sirupan itu rata-rata di sini pakai 3 pump, sekitar 30 ml. Kemudian ya kalau misalnya untuk buah-buahan itu tetap pakai satu buah, jadi dipotong pakai per slice gitu. Sama apa lagi ya di sini? Sama sih mas, semua kayak soda, Sprite itu 1 cupnya itu 100 ml. Sama es batu itu biasanya 5 buah. Ya 5 cube. Itu snacknya gitu juga Pak? Ya, Kalau yang buat snacknya? snack saya kurang tahu soalnya saya bagian bar. Tadi kan proses produksinya udah, sekarang mau nanya manajemen keuangannya gitu kan. Di sini tuh kayak
penerapan penyusunan modal awalnya itu gimana gitu Mbak ya? Terus siapa juga yang bertanggung jawab gitu Mbak? Pembukuan sederhananya itu kita biasanya setiap hari, setiap di akhir closing itu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran kita. Setelah itu pengeluaran dikurangi dengan transferan yang masuk. Maksudnya yang bayar via transfer atau QR gitu. Jadi hasil itulah nantinya yang akan kita setor sebagai setoran perharinya. Itu di luar dari modal. Jadi otomatis bisa tadi modalnya udah 2 juta, berarti setiap harinya kita bisa dapat omset kotor itu lebih dari 2 juta. Berarti perhitungan omsetnya itu per hari Mbak? Iya, per hari. Terus Mbak, kalau untuk pembukuan di sini tuh sistemnya gimana gitu Mbak? Misalkan per harian, mingguan, bulanan gitu kan. Terus untuk profit per hari gitu dihitungnya tuh harian atau bulanan gitu Mbak profitnya? Keuangannya itu kita setiap hari itu modalnya khusus di Joglo modal per hari itu 2 juta. Modal per hari 2 juta. Nah, jadi nanti setiap pergantian shift itu nanti akan ada cross check ulang modal yang kita dapat dikurang dengan berapa banyak barang yang kita bayar. Maksudnya stok-stok atau bahan-bahan baku yang harus kita beli untuk produksi. Terus juga di akhir shift itu biasanya kita baru pembukuan. Dan itu yang tanggung jawab kasir kepada manajer, seperti itu. Akhir shift itu berarti malam ya Mbak? Iya, akhir shift malam. Shift kedua setelah mau tutup nanti ada akhir tutup kasir, itu baru hitung berapa yang disetor ke owner, berapa yang modal itu harus juga tetap ada di nominalnya harus tetap sama dari awal buka sampai akhir setiap hari. Kita mau tahu nih dari perjalanan kisah inspiratif banget dari awal sampai akhir bisa buat kafe seperti ini. Kira-kira apa sih Mbak menurut Mbak kunci sukses bisa kita anak muda sampai kita harus bisa bangun kafe seperti ini? Oke, untuk kunci sukses ya untuk dari saya pribadi mungkin ya terutama untuk anak muda yang ingin bangun usaha, baru mulai bangun usaha itu intinya jangan males. Jadi apa yang ide kita keluar nih yang ada di kepala nih langsung aja lakuin, gerak gitu. Mau urusan nanti jadi atau enggak, yang penting kita berusaha dulu, niat, yakin, dan jangan lupa doa, itu pasti ada jalannya buat kita sukses gitu. Yang penting itu tadi jangan malas sih, apalagi anak-anak muda sekarang kan mageran ya, mau gerak sedikit cuma scroll Instagram, TikTok, ya gimana mau jadi usahanya kalau kayak gitu kan. Nah makanya itu tadi harus digerakin gitu. Jangan cuman difikirkan doang tapi dijalanin juga, dilakuin. Mungkin gitu dari saya.